Baik, terima kasih Renali Hartono. Sini saya akan menjelaskan mengenai diagram CLD-nya. Pertama-tama, di sini ada thinner yang mempengaruhi kecepatan pengelapan. Ini artinya semakin banyak thinner, semakin tinggi kecepatan pengelapannya. Selanjutnya dari kecepatan pengelapan mempengaruhi dari kebersihan stangnya. Itu artinya kecepatan pengelapan yang tinggi meningkatkan kebersihan stang. Dan di sini selanjutnya karena kebersihan stangnya meningkat, jadi thinnernya itu berkurang. Selanjutnya dari kebersihan stang dan mempengaruhi stang WP, di mana stang yang bersih siap untuk proses coating sehingga WP bertambah. Selanjutnya dari stang WP mempengaruhi coated stang, yaitu di mana WP yang cukup memungkinkan proses coating dilakukan lebih banyak. Selanjutnya dari coated stang itu meningkatkan ada defect, di mana itu ada jumlah coated stang yang meningkat dapat meningkatkan peluang defect. Selanjutnya ada defect ke rework, yaitu produk cacat akan meningkatkan kebutuhan rework. Selanjutnya dari rework per ketepatan spray, yaitu rework dapat memperbaiki hasil dan mengurangi ketidaktepatan pada spray. Selanjutnya di ketepatan spray itu ada dari powder coating, di mana ketersediaan powder mempengaruhi kualitas dan ketepatan hasil dari penyemprotannya. Selanjutnya di ketepatan spray juga dipengaruhi oleh tekanan angin, yaitu tekanan yang sesuai membantu distribusi powder menjadi lebih akurat. Selanjutnya di defect itu dipengaruhi juga oleh defect rate atau bentar Wak. Oke, baik, di sini selanjutnya ada defect rate yang mempengaruhi dari defect, yaitu di mana semakin tinggi defect rate itu berarti semakin banyak defectnya. Selanjutnya di sini ada rework rate yang mempengaruhi rework, yaitu artinya rework dapat memperbaiki hasil dan mengurangi ketidaktepatan dari spray. Selanjutnya dari rework ke ketepatan spray, yaitu hasil dari rework itu yaitu rework mengurangi dari ketepatan spray, itu berarti artinya di mana rework itu pasti ada kecacatan yang pasti dapat mengurangi dari ketepatan spraynya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agustino Christian. Streaming. Oke. Jadi di sini ada SFD, di mana di sini ada stok, ada flow-nya itu ada 4 juga, yang di mana di sini ada flow kebersihan stang yang masuk ke stang WP, kecepatan spray mempengaruhi kode stang, defect rate masuk ke defect, rework rate ke rework.
Dan di sini tuh di kebersihan stang dipengaruhi oleh kecepatan pengapan dan juga kecepatan penerapan dipengaruhi oleh thinner. Terus di sini ada variabel ketepatan spray, itu dipengaruhi oleh powder coating sama tekanan angin, dan juga stoknya reward. Dan di sini ada defect. Defect ini dipengaruhi oleh kecepatan spray, defect rate dipengaruhi oleh defect, reward rate dipengaruhi oleh reward, dan juga defect rate dan reward dipengaruhi oleh defect. Selanjutnya itu ada equation-nya. Di sini itu stang WIP berisi kebersihan stang dikali 3000 dibagi 100 itu untuk stang WIP. Inisial 3000 itu adalah faktor kapasitas maksimum produksinya. Terus di sini ada coated stang. Coated stang ini minimum stang WIP sama ketepatan spray. Unitnya itu, satuannya itu pieces per menit, sama seperti yang tadi, stang WIP. Initial value-nya juga 3000, sama seperti stang WIP. Selanjutnya, masuk ke stock defect. Stock defect ini terdapat equation integer defect rate dikali 1, dikurang ketepatan spray dibagi 3000. Initial value-nya 2. Ya, selanjutnya, di defect rate, flow defect rate, ini defect. Dari defect ini terdapat berapa dibagi maksimumnya 1 dari 3000. Selanjutnya ada kebersihan stang. Di sini ada kebersihan stang ini dari kecepatan pengelapan, dikarenakan dipengaruhi oleh kecepatan pengelapan. Selanjutnya ada kecepatan pengelapan dipengaruhi oleh thinner yang dikali 40. Kecepatan spray ada 0,01 dikali dengan powder coat. Di dalam kurungnya itu terdapat dalam kurung powder coating dikali tekanan angin, dan juga 1 ditambah reward per 3000. Itu baru dikali 0,01. Selanjutnya ada powder coating yang dimana ini satuannya kilogram per jam. Itu 10 kilogram. Selanjutnya ada reward. Di reward ini defect dikali reward rate dengan initial value-nya 1, diasumsikan 1, unitnya itu piece per menit. Reward rate di sini itu ada reward dikali defect rate baru dikali 3. Selanjutnya di sini ada tekanan angin. Tekanan angin ini dengan satuan PSI yang dimana angkanya itu 100. Thinner ada 50 liter. Oke. Selanjutnya itu boleh buka PPT analisis kasusnya, Pak. Bentar ya. Lagi, 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 lagi. Ini. Coba, coba. Nah, itu. Oke, di sini adalah hasil dari grafik hasil simulasi stok, yang dimana stok stang WIP-nya ini grafiknya itu menunjukkan
Ya, di sini tuh grafik hasil simulasi ini hasil simulasi SFD ini yang akan dijelaskan oleh Galitri Tomo. Selanjutnya boleh. Ya, terima kasih Agustino Christian. Jadi pada grafik hasil belum nongol, Pak. Belum nongol. Ya, jadi berikut adalah grafik hasil simulasi stock and flow diagramnya. Pada grafik hasil dari stang WIP menunjukkan kondisi yang relatif stabil, di mana jumlah stang WIP tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa sistem berhasil menjaga keseimbangan antara output pengusian dan output proses cutting. Lalu kedua ada grafik hasil dari kebersihan stang. Nilai konstan di angka 6.000 pieces per menit menunjukkan bahwa proses pembersihan berjalan dengan stabil tanpa gangguan atau fluktuasi selama periode simulasi. Lalu di situ ada lagi grafik dari hasil kecepatan pengelapan. Dari grafik hasil kecepatan pengelapan menunjukkan tetap berada di angka 2.000 pieces per menit sepanjang simulasi. Ini mencerminkan proses pengelapan berlangsung konsisten dan mendukung stabilan output pada tahap awal produksi. Lalu ada grafik hasil dari coated stang. Jumlah coated stang menunjukkan hasil yang stabil, mencerminkan bahwa kapasitas proses coating berjalan seimbang dengan jumlah stang yang masuk dari WIP-nya, dari barang work in progress-nya, dan tidak menimbulkan backlog. Lalu situ ada lagi grafik hasil dari ketepatan spray. Dari grafik ketepatan spray menunjukkan bahwa parameter teknis seperti tekanan angin dan powder coating berada dalam kondisi optimal dan mendukung hasil merata. Lalu ada grafik hasil dari defect. Pada grafik hasil dari defect menunjukkan jumlah defect terlihat stabil sepanjang simulasi, menandakan bahwa sistem mampu menjaga tingkat cacat pada level yang terkendali tanpa peningkatan signifikan. Lalu ada grafik hasil dari defect rate. Pada grafik hasil dari defect rate menunjukkan bahwa defect rate stabil di kisaran rendah, menunjukkan bahwa proporsi produk cacat terhadap total output berhasil dipertahankan secara konsisten. Ini menandakan kontrol kualitas berjalan secara efektif. Lalu ada grafik hasil dari rework. Pada grafik hasil dari rework menunjukkan jumlah rework tetap stabil di tingkat rendah selama simulasi. Hal ini mencerminkan bahwa proses perbaikan berjalan terkontrol dan tidak mengganggu kelancaran produksi utama. Lalu ada grafik hasil dari rework rate. Pada grafik hasil dari rework rate menunjukkan bahwa kestabilan di angka rendah mengindikasikan bahwa frekuensi unit yang diperbaiki dapat dikendalikan dengan baik, sehingga efisiensi proses tetap terjaga dan biaya tidak membengkak. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Pada praktikum ini memungkinkan mahasiswa menganalisis sistem produksi coating stang secara menyeluruh menggunakan pendekatan sistem dinamik. Masalah utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan proses antara tahap pembersihan, pengecatan, dan rework yang menyebabkan akumulasi work in progress dan meningkatnya defect. Dengan menyusun causal loop diagram dan stock and flow diagram, mahasiswa dapat memetakan hubungan antar variabel seperti thinner, tekanan angin, dan ketepatan spray. Simulasi menggunakan pensil menunjukkan sistem yang relatif stabil dalam kondisi optimal, serta membantu mengidentifikasi bottleneck. Praktikum ini memperkuat kemampuan mahasiswa dalam analisis sistem pemodelan dinamis dan mengambil keputusan berbasis data di sektor UMKM. Lalu berikutnya ada saran dari praktikum kali ini. Ada 3 saran dari praktikum kali ini. Yang pertama ada perluas jenis produknya dan cakupan proses agar model lebih representatif. Lalu ada libatkan variabel eksternal seperti permintaan dan tenaga kerja untuk hasil simulasi yang lebih realistis. Lalu ada gunakan simulasi jangka panjang dengan mempertimbangkan tren musiman dan tahunan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.